Saudara yang kekasih, hari ini Minggu tanggal 12 April tahun 2020 kita merayakan Paskah. Saya sampaikan kepada kita semua, selamat Paskah. Hari ini khotbah tentang Paskah banyak kita dengar, baik dari gereja, dari persekutuan, ataupun sumber-sumber lainnya. Saya menyampaikan renungan ini menjadi tambahan dan melengkapi sukacita saudara menyambut serta memahami makna Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk renungan saat ini dari Injil Matius pasal 28, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-10, berbunyi demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut." Paskah mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Di balik kematian ada kehidupan. Dan hidup itu mendorong kita untuk bekerja, beriman, dan berpengharapan menuju masa depan yang baik. Yang tidak kalah oleh peristiwa yang terjadi ataupun ancaman kematian seperti masa corona atau disebut COVID-19 sekarang ini. Paskah artinya Kristus bangkit dan hidup. Dialah Tuhan kita yang hidup, yang mendengar, menolong, dan menyelamatkan kita. Karena dia hidup, kepadanya kita boleh berdoa dan menyampaikan apa yang ada dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang hidup hari ini dan selama-lamanya. Saudara, banyak orang baik di dunia ini. Banyak pemimpin yang mengajarkan kebajikan, kejujuran, perjuangan untuk kemerdekaan, tetapi mereka meninggal dunia dan dimakamkan di tempat pemakamannya. Namun mereka tidak lagi langsung bersama dengan kita sekarang ini. Ajarannya lah yang diingat oleh pengikutnya. Yesus bukanlah sama dengan mereka. Yesus hidup. Dia turut campur tangan dalam perjalanan hidup kita. Jemaat mula-mula menyambut hari kebangkitan itu dengan kebaktian minggu, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 dan 1 Korintus pasal 16 ayat 2 yang berbunyi, "Pada hari pertama dalam minggu itu mereka berkumpul." Hari Minggu yang dari bahasa Portugis disebut Domingo, artinya hari Tuhan. Saudara yang kekasih,
ada 3 hal yang disampaikan Injil Matius buat kita pada kesempatan ini. Yang pertama, kalau Allah bertindak, manusia tunduk saja. Maria dan Maria sahabatnya yang lain pergi menuju kuburan. Dan mereka sedih. Mereka membayangkan Yesus yang sudah mati, kaku, terbujur di kuburan. Mereka membawa rempah-rempah. Ada prajurit-prajurit yang menjaga kuburan Yesus. Dimeterai, di lockdown, sampai jangan ada orang pengikut Yesus yang mencuri mayat tersebut. Tetapi Allah bertindak melalui alam. Terjadilah gempa bumi. Manusia gagah yang merasa hebat dan kuat, takut dan menyelamatkan diri. Allah menugaskan malaikatnya membuka kuburan. Yesus bangkit, hidup, dan kuasa apapun tidak mampu untuk menghalangi dia. Maria dan sahabatnya tiba yang sedih dan menundukkan kepala, melihat kuburan yang sudah kosong. Manusia yang bersandar dengan akal pikiran sulit menerima kebangkitan dari orang mati. Namun itulah fakta, dan malaikat itu menyatakan tidak ada dusta atau rekayasa. Sebagaimana Abraham dan Sarah, Allah itu hidup. Dia mampu berbuat di luar kemampuan manusia. Dialah Allah yang maha melihat, yang menampakkan diri kepada Hagar tatkala Hagar itu merasa sedih, sendiri, sepi di gurun. Allah El Roy, Allah yang maha melihat dan maha tahu siapa kita dan apa yang kita pergumulkan. Dia menolong. Saudara yang kekasih, poin yang kedua yang disampaikan oleh nas ini ialah supaya kita jangan takut. Yesus yang bangkit itu menyadari keterbatasan pikiran dan daya nalar manusia. Maria dan temannya memberitahukan kepada para murid Yesus. Sadar akan keterbatasan iman para murid, Yesus berkata, "Jangan takut, salam bagimu." Dan dia mengizinkan murid-murid itu memeluk kakinya. Apa yang kita takutkan, saudaraku? Ancaman virus kematian? Ya. Kalau anggota keluarga meninggal dan harus segera dikubur, kita sedih? Ya. Kita sadar bahwa keselamatan tidak dijamin uang, harta, dan jabatan? Betul. Kita takut, tetapi tidak perlu cemas. Poin yang ketiga dan yang terakhir yang disampaikan oleh renungan ini buat kita. Jadikan hidupmu berguna juga untuk orang lain. Kristus yang hidup memberikan kita hidup yang berkehidupan. Para murid ditugasi untuk memberitakan kebangkitan itu. Ayat 10 berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian Yesus berkata. Saudara, Tuhan akan hadir juga di mana murid berbagi pengalaman. Saudara, hidup ialah menerima dan memberi. Kalau Abraham diberkati, Abraham juga wajib menyalurkan berkat dan menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Lagu yang viral berkata, "Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup sudah jadi berkat." Saudara, saya ada pengalaman sewaktu saya masih
belajar sebagai SMP dan SMA di Balige. Saya selalu membeli buku tulis karena waktu itu belum ada Google atau internet yang bisa kita baca menolong kita. Dalam sampul belakang buku tulis tersebut selalu ada perkalian-perkalian. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Saya agak kesal dengan melihat perkalian itu. Tetapi sesudah saya menjadi semakin dewasa dan belajar tentang firman Tuhan, saya teringat akan apa yang tertulis di halaman belakang sampul buku tulis tadi di bagian bawah sebelah kanan. Bunyinya kalimat seperti ini. Don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu sampai besok, saudara, apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. Waktu bukan kita yang punya. Waktu adalah hidup kita dan itu milik Tuhan. Karena itu selagi masih ada kehidupan, selagi masih ada kesempatan, lakukanlah yang baik. Saya akhiri renungan ini dengan mengutip ayat dari Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Oleh sebab itu, apapun yang kamu kerjakan, baik makan atau minum atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Paskah, kita hidup, kita berbuat untuk kemuliaan Tuhan. Selamat Hari Paskah bagi kita semua. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kekal dan maha kuasa, Allah yang maha melihat, yang mengetahui keadaan kami justru pada hari-hari terakhir ini. Allah Bapa, jagailah kami semua. Engkau telah membangkitkan anak-Mu juru selamat hidup kami, Yesus Kristus, dari kematian. Dan itu membuat kami beroleh kekuatan dan sukacita yang besar. Yesus bangkit, Dia hidup, Dia melihat, Dia menolong, dan Dia menyertai perjalanan hidup kami hari lepas hari. Tuhan, kami berdoa untuk mereka-mereka yang lagi bergumul karena terserang virus corona 19 ini. Tuhan, berikan mereka kesembuhan. Kami berdoa juga untuk para dokter dan para perawat sekalian petugas medis. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kegembiraan kepada mereka sehingga mereka melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan berhasil. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang merasa sedih dan berduka cita karena ditinggal oleh suami, oleh kekasih, oleh anggota keluarga mereka yang mereka cintai. Kami juga merasakannya Tuhan. Tapi kami berdoa untuk mereka supaya Tuhanlah yang berbicara dengan Roh Kudus-Mu menghibur hati mereka semua. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan memberikan kekuatan, kebijakan, dan juga kemampuan untuk menolong warga kami semua, masyarakat dimanapun berada di seantero Indonesia tercinta ini. Tuhan menolong kami semua melalui pemerintahan kami, supaya mereka tabah, sabar, jujur, dan terpercaya. Jauhkan dari kami sifat-sifat yang hanya mengkritik tapi tidak berbuat apa-apa. Berikan kepada kami sukacita supaya kami bersatu padu bersama dengan pemerintahan kami mengatasi, melawan akibat daripada virus corona ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada mereka. Khususnya juga kepada HKIP yang pemimpinnya ada di Piaraja, yang preses-presesnya ada di distrik-distrik, dan uluan-uluan di resort-resort, serta para
fungsional lainnya. Tuhanlah yang memberkati mereka supaya mereka tetap tekun, tabah, dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan segalanya akan berhasil. Terima kasih Allah Bapa di sorga, jagailah kami hari ini dan malam hari juga nanti. Tuhan memberkati kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.